بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام الطبي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian dari Syarah Al-Mufid Imam At-Tibi. Kita masuk ke bagian berikutnya. Kemarin membahas persoalan Nun Sakinah Tanwin. Sebetulnya ini masih bagian dari Nun Sakinah Tanwin. Hanya Alamah At-Tibi membuat bab baru. Beliau mengatakan Al-Idgham. Judul babnya Al-Idgham. Tapi di sini tidak menjelaskan makna idgham dan lain sebagainya. Beliau hanya menjelaskan beberapa catatan tambahan mengenai persoalan idgham pada nun sakinah dan juga huruf-huruf mudgham fihi. Pada bait 124 beliau mengatakan wan nunu min yasin fa'lam mudgham, bahwa ketika kita ingin mewasalkan bacaan yasin ke wal Qur'anil Hakim fil wawi bil khulfi wan nuna wal qalam. Juga ketika membaca nun ke wal qalam, maka di sini bil khulf ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi di sini kan yasin, di sini nun ada suara nun sukun. Yasin suara nun sukun. Nun suara nun sukun. Kalau kita pecah akan menjadi seperti ini suara. Secara suara ya sin ya. Nun secara suara. Maka di sini ketemu yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Di sini nun ketemu wal qalam. Nah, bagaimana kemudian cara membacanya? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafal qurra'u fil idghami wal idhari ala hasbir riwayah wat tariqah. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraat sesuai atau bergantung riwayat bahkan tariqah. Bahkan tariq, jadi jalur. Sehingga dalam riwayat Hafs sekalipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walaysa li Hafsin min tariqi Syatibiyah illa al-idhar. Maka adapun menurut riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah, maka saat kita mewasal bacaan ini dibaca dengan idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Idhar, tidak diidghamkan. Ada nun bertemu wawunya idhar. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam riwayat yang lain atau dalam jalur yang lain, Hafs jalur yang lain ada yang baca idgham. Berarti idghamnya bigunah. Iya, idghamnya bigunah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau pakai jalur yang lain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Seperti Wa amma min turqit thayyibah, adapun jalur-jalur di Thayyibah atau An-Nashr,
falahul idhar wal idgham. Maka ada yang mengidharkan, ada yang mengidghamkan, tergantung dari tolong. Afan, sebentar. Pantas agak panas. Maka tergantung jalurnya masing-masing. Dalam an-nashr ada yang mengidharkan, ada yang mengidghamkan. Begitu. Allahu a'lam. Bait 125. Kadzaka min tasina 'indal mimi. Maka demikian pula ketika kita membaca tosin, mim. Tosim. Nah, di sini ternyata ada yang mengizharkan. Tosin ada yang mengizharkan. Tosin bertemu dengan mim. Tosin bertemu dengan mim di awal surah Asy-Syu'ara dan juga di awal surah Al-Qasas. Ya, tosin mim, Al-Qasas dan Asy-Syu'ara. Baik. Maka di sini menurut qiraat dari Imam Hamzah, maka dia dibaca izhar. Hanya Imam Hamzah saja. Berarti Imam Hamzah bacanya to, sin, mim. Ini riwayat. Alasannya apa? Alasannya riwayat. Tidak butuh alasan. Ini alasannya riwayat. To, sin, mim, sin, mim. Begitu. Adapun bakun, sisanya ahli qiraat yang lain maka membaca dengan idgham to, sin, mim. Begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian. Fis surataini fastafid ta'limi. Maka to'sin pada dua surah, yaitu surah Al-Qasas dan surah Asy-Syu'ara, maka dia terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan ulama dengan idgham, sebagian kecil ulama izhar. Fis surataini fastafid ta'limi. Maka ambillah faidah dari apa yang telah aku ajarkan ini. Jadi ini memang masih membahas lintas qiraat ya, tampak sekali lintas qiraat. Kemudian, ini juga masih cabang dari idgham, beliau mengatakan 126. Walaysa ba'da nuni ra'un walalam. Maka ternyata kalimat-kalimat khusus dalam Al-Quran itu tidak akan mungkin nun bertemu dengan ro ataupun lam dalam satu kata yang sama. Kata beliau tidak mungkin ada nun dan ro, tidak mungkin ada nun yang berkumpul dengan ro ataupun lam dalam satu kata yang sama. Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa syarat idgham itu terjadi pada dua kata berbeda. Kalau misalnya ada nun ketemu ro atau lam pada satu kata yang sama, law waqa'a kal wawi wal ya hatma. Maka hukumnya sama seperti nun bertemu waw ataupun ya pada satu kata yang sama, di mana mereka diizharkan. Begitu, mereka diizharkan. Demikian pula nun yang bertemu mim pada bahasa Arab, tapi gak ada dalam Al-Quran ya. Seperti misalnya kalau di sini kadzabian amarin wayan muzanma, kadzabian marin wayan muzanma. Maka ada beberapa kata dalam bahasa Arab an, mar, yan, mu, dan juga zan, ma. Ini dalam bahasa Arab semuanya diizharkan. Semuanya diizharkan dalam bahasa Arab. Jadi izhar idgham itu murni bahasa Arab. Dan orang-orang Arab ketika satu kata tidak diidgham. Begitu. Kadzaka fi wa fin maha al-wajhani haqq kadzaka fi hanmarish. Hanmarishin wa fin mahaq wa nahwiha wa fin mahal wajhani haqq kadzaka fi hanmarishin wa fin mahaq. Namun ada beberapa keadaan yang orang-orang Arab berbeda pendapat apakah diizhar atau idgham. Yang pertama apa? In maha. Maka di sini ada yang baca idgham immaha dalam kabilah Arab. Kemudian juga hanmarish. Maka ada yang baca hammarish. Maka ada yang baca hammarish.
In mahaqa. In mahaqa. Juga ada yang baca immahaq. Dan dua-duanya sah dalam bahasa Arab. Namun semua ini tidak ada dalam Al-Quran, jadi tidak perlu kita pusingkan sebetulnya. Tidak perlu dipusingkan. Ya. Yang ada dalam Al-Quran pada bait berikutnya. 129. Wa yajibul idghamu fi amanna minni wa anni qul wa la yahzanna. Maka wajib mengidghamkan seluruh nun bertemu dengan nun yang sesuai dengan kaidah sarafnya. Seperti misalnya amanna. Maka wajib idgham amanna. Atau misalnya kalau di sini contohnya amanna minni. Minni atau anni atau yahzanna. Atau misalnya kalau yang lain lakinni. Lakinni, lakinna, dan seterusnya. Inna, aslinya innana. Inni, aslinya innani. Maka ini semuanya wajib idgham, mengikuti ketentuan bahasa Arab. Mengikuti idgham dalam ilmu saraf. Jadi kita nggak bisa baca innani, baca innana, baca lakinnana, lakinnani nggak bisa. Udah otomatis langsung dibaca idgham, mengikuti ketentuan dalam bahasa Arab. Apalagi secara rosem semuanya sudah hilang satu. Nunnya semuanya sudah hilang satu. Ini aslinya misalnya kata inna. Inna itu aslinya adalah inna dan na. Innana diidghamkan menjadi inna, tulisannya jadi satu nunnya. Inni aslinya inna dan ni. Bahkan aslinya inna dan ya ya. Inna plus ya saja aslinya. Ditambahin nun namanya nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun menyelamatkan supaya nggak dibaca inni atau dibaca innai. Kan ini kalau misalnya tanpa nun jadinya innai atau dibaca inni. Maka supaya menjaga itu ditambahkan nun wiqayah menjadi innani. Nah, yang asalnya innani kemudian diidghamkan menjadi inni. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Seperti itu. Jadi kaidah dalam Al-Qur'an itu hakikatnya adalah kaidah bahasa Arab ya. Ini semuanya kaidah bahasa Arab. Jadi kaidah tajwid itu hakikatnya adalah kaidah bahasa Arab. Adalah kaidah bahasa Arab. Kecuali 4 hal saja. Yang pertama, mad lebih dari 2 harokat. Mad lebih dari 2 harokat ini tidak ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Ini murni kaidah dalam Al-Quran, dalam tajwid. Dalam bahasa Arab ada mad 2 harokat ada, tapi tidak ada kaidahnya. Begitu. Adapun dalam Al-Quran ada kaidah. Yang kedua, memanjangnya gunah, zaman gunah. Gunah yang memanjang enna itu asli bahasa Arab, tidak ada dalam itu asli Al-Quran, tidak ada dalam bahasa Arab gunah memanjang. Maka orang Arab mengatakan walakinni aja. Walakinni, inni, inna. Enggak dibaca inna. Enggak dibaca begitu. Walaupun kadang ya seperti itu. Tapi tidak ada kaidahnya. Yang ketiga. Yang di sini. Ntar siapa ngangkatnya? Jadi ini atas saja. Zaman gunah. Yang ketiga adalah sakat. Saktah. Maka orang-orang Arab tidak ada yang baca saktah ketika ngomong. Man aman wa qila man raq, tidak ada. Saktah murni riwayat Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah lagu ya, lagu asli, lagu yang sifatnya tabi'i. Lagu-lagu bawaan yang itu akan disenandungkan oleh orang yang baca Al-Qur'an. Maka orang yang baca Al-Qur'an pasti ada lagunya. Sedatar-datarnya orang baca Al-Qur'an pasti ada lagunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagunya walaupun datar. Begitu. Itu otomatis. Tidak ada orang yang baca Al-Qur'an itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau disuruh tilawah, coba tilawah. Pasti dia akan bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan begitu. Dengan lagu yang sifatnya tabi'i, natural. Nah, ini tidak ada dalam bahasa Arab. Makanya menurut Syekh Ayman Suwaid, Imam As-Sakhawi mengatakan lagu-lagu buatan itu 7. Suni'a bisihrika, soba, nahawan, ajam,
Bayat, Sikha, Hijaz, kemudian Ras, ditambah satu Kurd. Kurd ini versi lain dari Ajam. Kurd ini adalah versi tinggi dari Nahawan. Kemudian kata beliau, dan lagu Al-Quran itu lagu yang ke-8. Jadi beda kata beliau, kata Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi Imam As-Sakhawi membedakan antara lagu-lagu buatan yang kita sebut atau kita kenal dengan maqamat musiqiyah dengan Al-Quran. Jadi lagu Al-Quran itu punya makomnya sendiri. Makanya sebagian ulama tidak menyukai menggunakan maqamat musiqiyah ketika membaca Al-Quran. Saya katakan sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah, yang penting tajwidnya tidak rusak. Udah gitu ya. Kalau Syaiman Suwaid mengatakan haram, kalau pakai lagu-lagu yang ini haram. Syaiman Suwaid itu, pendapatnya Syaiman Suwaid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Bab berikutnya. Hukmul mim sakinah. Hukum mim sukun. Mim sakinah. Ada 2 bait saja di sini plus 1 bait peringatan. Bait 130. An-Nazim mengatakan intaskinil mimu wujuban udghimat fi mithliha wa 'inda ba'in ukhfiyat. Di sini sudah 2 disebut hukum. Kalau mim dalam keadaan sukun kata beliau, maka kalau bertemu dengan mim lagi wajib idgham. Wajib idgham disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Kenapa disebut idgham mutamathilain? Karena 2 huruf yang sama. Bertemunya 2 huruf yang sama disebut mutamathilain. Kalau ada 2 huruf yang sama disebut mutamathilain. Nun bertemu nun, mutamathilain. Ba bertemu ba, mutamathilain. Ya bertemu ya, mutamathilain. Ta bertemu ta, mutamathilain. Seterusnya begitu. Adapun shaghir artinya adalah huruf sukun bertemu huruf berharokat. Jadi dalam kaidah qiraat ada yang disebut dengan shaghir, ada yang disebut dengan kabir, ada yang disebut dengan mutlak, ada yang keempat sebetulnya iltiqa sakinain. Tapi panjang lagi nanti. Shaghir itu artinya adalah huruf sukun bertemu huruf berharokat apapun harokatnya. Kabir, huruf berharokat bertemu huruf berharokat apapun harokatnya. Salah. Mutlaq, huruf berharokat bertemu dengan huruf sukun. Begitu. Shaghir, sukun ketemu harokat. Kabir, harokat ketemu harokat. Mutlaq, harokat ketemu sukun. Sudah kita singgung ya. Kabir pada idgham kabir. Yang sekarang shaghir. Maka ketika ada mim sukun bertemu dengan mim dan mimnya pasti berharokat, maka dia shaghir berarti. Kenapa? Karena huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, mau fathah, mau kasrah ataupun dhammah. Dan karena dia 2 huruf yang sama, maka disebut juga mutamathilain. Ustaz, orang Indonesia ada juga yang nyebutnya idgham mimi. Itu gimana asal usulnya? Mimi itu berasal dari huruf mim. Kan ini membicarakan huruf mim. Maka dia mim. Kemudian ditambah ya. Yang namanya ya nisbah. Nisbah itu apa? Ya nisbah itu adalah ya yang digunakan untuk menyandarkan pada sesuatu. Misal, Indonesia. Kalau orang Indonesia, maka disebut Indonesi. Nah ini namanya ya nisbah. Dinisbahkan kepada negara Indonesia. Misalnya begitu. Sunda. Sundawi, ya-nya ya nisbah. Karena sini ada mad, maka pakai waw. Begitu. Kemudian apa lagi? Itu namanya ya nisbah. Maka ketika kita membicarakan hukum idgham mim, idghamnya mim dinisbahkan kepada dia, kepada hurufnya sendiri, maka disebut mimi. Idgham yang berhubungan dengan huruf mim, kalau diterjemahkan begitu. Idgham mimi adalah idgham yang berhubungan dengan huruf mim. Oh, berarti kalau nun ketemu nun boleh kita sebut dengan nuni. Ya, boleh. Begitu. Kalau idghamnya ba dengan ba, bai.
Idghamnya zal dengan zal, zali. Idghamnya dal dengan dal, dali. Terus begitu. Ya, dinisbahkan kepada keadaan hurufnya itu sendiri. Makanya dikenal juga idgham mimi. Walaupun kalau di luar negeri kayaknya jarang itu sebut. Idgham mutamatsilin shaghir sebutnya. Bagaimana cara bacanya ketika ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat, maka dia idghamnya idgham kamil, ya. Oleh karena itu huruf mim pertamanya lebur, hilang sempurna, hilang. Karena kita sudah bahas bahwa makna dari idgham adalah menghilangkan suara huruf pertama, mentasydid huruf yang kedua. Maka misalnya kam min fi'atin qalilah. Kam min, maka di sini mim yang pertama hilang, suaranya hilang 100%, mim yang kedua bertasydid. Kita baca seperti membaca mim bertasydid. Kam min, begitu. Maka sama baca dengan amma, ditahan 2 harokat ghunnah. Mudah insyaallah mim bertemu dengan mim. Yang kedua, An-Nazim mengatakan wa inda ba'in ukhfiyat. Adapun ketika ada mim sukun sakinah bertemu dengan ba, maka ini diikhfakan menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama. Seperti yang telah kita bahas dalam bab iqlab, bahwa ketika ada nun bertemu dengan ba, para ulama sepakat mengubah nun menjadi mim. Namun para ulama berbeda pendapat, mimnya ini diapain? Diikhfakan atau diizharkan. Maka demikian pula mim bertemu dengan ba, karena ini adalah hukum asalnya, para ulama berbeda pendapat apakah dia ikhfa atau izhar. Jadi mau mimnya mim asli, mau mimnya mim hasil iqlab, sama-sama berbeda pendapat antara ikhfa dengan izhar. Kebanyakan ulama mengamalkan ikhfa, sebagian kecil ulama mengamalkan izhar, diantaranya adalah Imam Makki bin Abi Thalib. Sebagaimana beliau tuangkan dalam kitab Ar-Ri'ayah, maka di sana beliau sebutkan mim bertemu dengan ba dibaca izhar, tidak mesti dibaca ikhfa. Lalu kemudian bagaimana cara mengikhfakannya, ini juga sudah dibahas ketika membahas iqlab, bahwa yang disebut dengan ikhfa artinya adalah an-nutqu biharfaini bisifatin bainal izhari wal idgham, bainal izhari wal idgham, arin anit tashdid, arin anit tashdid, ma'ghunnah kamilah, ma'ghunnah kamilah. Begitu. Ini adalah makna dari ikhfa. Mengucapkan 2 huruf, atau bil harf 1 huruf, yang mengucapkan 1 huruf. Anutku bil harf, bukan 2 huruf, bil harf. Mengucapkan sebuah huruf dengan sifat diantara izhar dan idgham, arin anit tasydid ma'ghunnah kamilah. Maksudnya dengan sifat izhar dan idgham bagaimana? Pada konteks mim sukun, maka perbedaan izhar dan idghamnya dilihat dari 2 aspek yang lain berbeda dengan nun sukun. Ketika kita mengucapkan izhar dan ketika kita mengucapkan idgham, maka akan tampak perbedaannya dengan saat mengucapkan ikhfa. Dari sisi apa? Dari sisi terucapnya huruf pertama, dan yang kedua gerakan lisan atau makhrajnya. Maka saat mengucapkan huruf izhar, misalnya mim bertemu dengan fa, hum fiha, berarti huruf pertamanya terucap. Huruf pertamanya hum, kan huruf pertamanya hum. Gerakan makhrajnya 2 kali, pertama ke mim, hum, kedua ke fa, hum fiha. Itulah izhar yang sesungguhnya, 2 kali. Adapun saat mengucapkan idgham, misalnya tadi kam min fi'ah, kam min, maka huruf pertama tidak terucap. Lah itu dari mana? Kam, itu mim yang kedua, langsung mim yang kedua. Kam, maka huruf pertama tidak terucap. Kenapa? Karena kam di situ mimnya mim kedua. Dan ketika kita menggerakkan makhrajnya,
kam min, sekali saja karena di saja, begitu. Adapun untuk huruf ikhfa atau ketika kita mengucapkan yang ikhfa, huruf mim yang ikhfa, misalnya tarmihim bi, maka huruf pertamanya terucap, tarmihim, terucap. Bi geraknya sekali, bi enggak begini, tarmihim bi, sekali saja. Maka di sini dapat kita lihat bahwa mengikhfakan mim ketika bertemu dengan ba itu sudah mirip idhar pada satu sisi dan mirip idgham pada sisi yang lain. Begitu maksudnya. Ya, mirip idhar pada satu sisi dan mirip idgham pada sisi yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi apakah huruf pertamanya terucap atau tidak, dan yang kedua dari sisi gerakan makhrajnya. Makanya menurut teori ini cara mengikhfakan mim adalah dengan merapatkan bibir secara lunak. Kenapa merapatkan bibir secara lunak? Karena kalau tidak merapatkan bibir secara lunak tidak terpenuhi kaidah di antara idhar dan idgham. Karena kalau pakai renggang tidak terpenuhi jadinya. Tarmihil, huruf pertamanya belum terucap. Tarmihil, huruf pertamanya belum terucap. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, kan harus ikhfa. Berarti huruf pertamanya tidak terucap. Kalau begitu, di antara ciri ikhfa sudah kemarin sampaikan juga bahwa di antara ciri ikhfa itu adalah ciri ikhfa yang umum, bersiap-siap pada makhraj huruf berikutnya. Ketika kita mengucapkan tarmihil, belum bersiap-siap. Jadi kalau misalnya kita makna itu sebagai ikhfa, maka terjatuh pada kekeliruan berikutnya. Apa itu? Belum bersiap-siap pada makhraj berikut. Makanya menurut kebanyakan ulama, bahwa cara mengikhfakan mim ketika bertemu dengan ba adalah dengan cara merapatkan bibir secara lunak. Karena hanya dengan merapatkan bibir secara lunak, kaidah ikhfa'nya terpenuhi. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Namun sebagian ulama mengatakan mesti direnggangkan sedikit. Demikian. Ini berkaitan dengan ikhfa'nya mim bertemu dengan ba. Contohnya hum barizun atau tarmihim bihijarah. Begitu. Namun para ulama juga berbeda pendapat hukumnya apakah izhar atau ikhfa. Kebanyakan ulama menilai mesti ikhfa. Kenapa? Karena izhar pada keadaan ini mim bertemu dengan ba sebetulnya bukan izhar beneran. Kenapa? Karena gerakan makhrajnya hanya sekali. Tarmihim bihijarah, hanya tidak ada aliran gunah yang sempurnanya saja. Kalau izhar asli harusnya 2 kali. Seperti saat kita mengucapkan hum fiha. Hum fiha. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Maka kalaupun kita baca izhar sudah ada unsur ikhfa'nya sebetulnya. Tarmihim bi. Di mana unsur ikhfa'nya? Gerakan makhrajnya sekali. Makanya para ulama kebanyakan menguatkan yang ikhfa seperti itu. Baik. Kemudian An-Nadhim mengatakan wa 'inda baqil ahrufi bi ghunnatin wa 'indal baqil ahrufi. Maka ikhfanya mesti dengan gunnah dialirkan tarmihim bi. Tarmihim bi, ya. Hum barizun. Jangan buru-buru. Qad udhirat hatban 'alal qaulil wafi. Adapun sisa hurufnya maka jelas mesti diizharkan. Dan hati-hati wal yahdharit tali minal ikhfa'i laha ladal wawi wa 'indal fa'i. Maka hati-hati kalau ada mim bertemu dengan waw atau mim bertemu dengan fa, maka jangan sampai dia menjadi ikhfa. Kenapa? Karena orang sering membacanya alaihim walad. Alaihim, mimnya ikhfa. Mestinya disempurnakan dulu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Alaihim walad. Sedangkan bertemu dengan fa contohnya hum fiha. Jangan dibaca hum fiha. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Begitu wallahu ta'ala a'lam.
Demikian. Hukum mim sakinah. Apabila ada tanyakan, dipersilakan. Tidak tanyakan, kalau gitu kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bab berikutnya al-ahruf al-mufakhamah. Huruf-huruf tafkhim. Huruf mufakhamah. At-Tibi mengatakan wa fakhiman ahrufal isti'la'i wa tilka sab'atun bila khafa'i yajma'uha qidh khussa daghtin wamtana' zuhurul isti'la'i ma' kasrin yaqa'. Maka di sini beliau mengatakan al-mufakhamah. Mufakhamah itu huruf tafkhim. Apa itu at-tafkhim? At-tafkhim artinya adalah penebalan atau penggemukan. Yang terjadi pada huruf sehingga suaranya itu penuh dengan gemak. Gemuk ya, penuh dengan gemak. Contoh, qa, kha, gha, so, do, to, dho. Contohnya begitu. Beliau mengatakan wa fakhiman ahrufal isti'la'i. Maka tebalkanlah huruf-huruf isti'la. Kalau Alim Jazari mengatakan wa hurufal isti'la'i fakhim. Maka huruf-huruf isti'la itu tebalkan. Dan sebetulnya antara isti'la dengan tafkhim punya kaitan yang erat. Al-isti'la, al-isti'la, al-isti'la. Ini berkaitan dengan lidahnya. Sedangkan at-tafkhim berkaitan dengan suara. Begitu. Dan suara tafkhim tidak akan keluar kecuali kalau lidah kita isti'la. Begitu. Jadi kalau kita ingin mentafkhimkan huruf, maka lidah kita mesti naik. Kalau misalnya ini orang, misalnya ya, orang bibir, maka cara menebalkan suara huruf adalah dengan 3 poin. Yang pertama adalah dengan mengangkat pangkal lidah yang disertai cekungan, jadi 2 di sini, ada 2 poin di sini. Mengangkat pangkal lidah disertai cekungan di tengah lidah. Dan yang kedua menekan katup epiglottis di sini, faring. Jadi ada 3 poin. Berkaitan dengan pangkal lidah dan tengah lidah, berkaitan dengan velum. Velum itu artinya adalah pangkal lidah atau apa langit-langit yang dekat dengan pangkal lidah. Atau di sini berkaitan dengan tenggorokan, faring. Jadi berkaitan dengan velum dan berkaitan dengan faring. Makanya disebut velarisasi dan faringalisasi kalau bahasa zaman sekarang. Ini selalu seperti itu. Tidak ada huruf yang tebal tapi tidak naik pangkal lidahnya. Itu tidak ada. Secara penelitian modern tidak bisa. Begitu ya.
Penelitian modern membuktikan bahwa yang namanya menebalkan huruf itu mesti memberikan cekungan pada tengah lidah, naiknya pangkal lidah, dan tekanan pada faring. 3 poin ini. Seperti itu. Kemudian Al-Imam mengatakan bahwa huruf itbaq itu lebih tebal daripada isti'la. Jadi kalau ini isti'la, maka di sini ada itbaq. Itu itbaq lebih tebal. Sehingga kalau misalnya nilai ketebalan isti'la katakanlah 80, maka itbaq itu harus 100. Begitu. Beda nilai ketebalannya. Kemudian yajma'u haqid khussa dhaghtin wa amtana zuhurul isti'la'i ma kasrin yaqa. Maka Alam Hatibi mengatakan ketika berada dalam keadaan kasroh maka ketebalannya menurun, tidak boleh terlalu tampak. Sehingga kalau ini fathah maka kasroh itu menurun. Berarti katakanlah dinilai 20. Kalau di sini masih besar nilai 40. Misalnya begitu. Maka berarti ketika domah di pertengahan. Ketika domah di pertengahan katakanlah di sini 50. Di sini berarti 60. Katakanlah seperti itu. Ya 70 berarti dikurangi 30. Nah kurang lebih seperti itu. Ya, jadi huruf isti'la harus huruf itbaq harus lebih tebal daripada huruf isti'la dalam sebuah keadaannya. Para ulama sepakat bahwa fathah lebih kuat daripada dhammah dan dhammah lebih kuat daripada kasrah. Para ulama sepakat. Kenapa? Karena itu natural. Kita ucapkan qa, ku, qi, otomatis berkurang. Qa, ku, qi. Kenapa bisa berkurang? Karena lidahnya tidak bisa sempurna. Ketika kita mengucapkan yang fathah, maka tadi lidah sempurna, lidahnya sempurna, ya. Tebalnya itu dari pangkalnya, cekungannya, plus tekanan pada faringnya. Tiga-tiganya terpenuhi. Tapi ketika kita mengucapkan huruf dhammah, maka lidah itu bergerak ke atas saja seperti ini. Tidak ada cekungan. Hanya ada 1 dan 2 keadaan. Begitu. Yang lebih parah lagi ketika kasroh, maka ketika kasroh justru kita lidahnya menaikkan tengahnya ke arah huruf ya. Makanya tidak ada cekungan dan juga tidak ada naiknya pangkal lidah ketika mengucapkan kasroh. Makanya tidak sempurna ketebalannya. Dan yang masih sempurna ketebalannya hanya ketika fathah saja. Kho, ketika dhammah turun. Hu, ketika kasroh makin turun. Khi. Namun para ulama mengatakan keadaan yang kasroh ini tidak bisa disebut tarqiq. Kasrohnya huruf isti'la ini bukan tarqiq. Dia tetap lebih tebal dari tarqiq sedikit. Jadi tetap disebut tafkhim. Cuma tafkhimnya nisbi istilahnya gitu ya. Nisbi itu relatif. Kenapa disebut nisbi? Kalau dilihat. Jadi begini. Jadi kan ada fathah, dhammah, kasrah. Nah yang kasrah ini tafkhim nisbi. Kenapa disebut tafkhim nisbi? Karena kalau dibandingkan yang atas, dia lemah. Tapi kalau dibandingkan huruf tarqiq, maka dia masih lebih kuat. Begitu. Terjadi kapan tafkhim nisbi? Terjadi ketika kha, ghain, dan qaf kasrah semuanya. Kenapa huruf itbaq tidak? Shad, dhad, ta tidak? Karena mereka ketebalannya masih lebih tinggi daripada kha, ghain, dan qaf. Begitu. Bagaimana ketika sukun? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama menilai sukun itu mengikuti harokat sebelumnya. Karena sukun mengikuti harokat sebelumnya, maka kha sebelumnya sukun, maka lihat kha sukun misalnya, maka lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasrah, maka dia berarti sama dengan keadaan paling lemah. Begitu. Demikian pula ghain, kecuali qaf. Kenapa? Karena qaf selalu tebal. Mau sebelumnya fathah, mau sebelumnya kasrah, mau sebelumnya dhammah, punya sifat yang namanya qalqalahnya, qalqalah mufakhamah. Qalqalah yang selalu tebal. Maka iqa, uqa, aqa tidak menjadi tidak menjadi begitu. Beda dengan kha dan ghain. Termasuk yang disamakan hukumnya dengan kasrah adalah saat ya sukun. Seperti misalnya zaygh atau syaikh. Jadi tidak dibaca syaikh, tidak dibaca zaygh, tapi dibaca zaygh. Syaikh. Adapun qaf tidak. Qaf tetap tebal, iqa.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bukan itra tapi iqra. Begitu. Bagaimana dengan huruf yang itbaq yang 4? Maka mereka tetap dalam keadaan tebal walaupun sudah menurun kadar ketebalannya. Contohnya misalnya to, fathah, to, dhammah, tu, kasrah, ti. Jangan dibaca ti, juga jangan dibaca tui berlebihan. Sod misalnya, so, su, si. Tidak perlu dibaca sui, itu berlebihan. Begitu, ya. Jadi tetap menurun ketika kasrah namun tidak selemah huruf-huruf isti'ala yang bukan itbaq. Oleh karena itu, huruf tebal dan huruf tipis kalau kita rinci terbagi menjadi 3. Ada yang huruf sangat tebal, yaitu huruf shad, dhad, to, dan dha. Ini sangat tebal, satu level semuanya. Yang kedua tebal saja, ini adalah huruf kha, ghain, dan juga qaf. Kemudian yang terakhir huruf tipis. Huruf tipis berarti sisanya. Walaupun nanti huruf tipis terbagi 2 lagi. Ada yang selalu tipis, ada yang bisa tebal juga. Alif, lam, dan ro itu bisa tebal. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini apa ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya. Tidak tanyakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kalau demikian. Kemudian Allamah Hatibi mengatakan bait ke-135, wa mudda'ihi natiqun bil khalti lil kasri bil fathati wa huwa mukhti. Nah, beliau mengatakan ada sebagian orang yang mengklaim, yang ngaku-ngaku kalau mengucapkan huruf tebal yang kasrah, katakanlah shad kasrah, qaf kasrah, ini katanya mesti dicampur dengan suara fathah. Mesti dicampur dengan suara fathah. Kenapa? Supaya tampak ketebalannya. Ini kata mereka. Maka apa jawaban dari Allamah Hatibi? Wa mudda'ihi natiqun bil khalti lil kasri bil fathati wa huwa mukhti. Maka siapa saja yang ngaku-ngaku bahwa huruf-huruf tebal saat kasroh ini suaranya mesti dicampur fathah, maka dia sebetulnya orang yang melakukan kekeliruan. Maka ada sebagian orang baca shad kasroh sui, to kasroh tuli, dha kasroh dhi, dad kasroh dhi. Maka ini semuanya keliru. Azabun azim. Ada fathahnya dulu. Azim. Tidak. Langsung azim. Siratal mustaqim. Jangan dibaca soiro atau qaf juga sering. Ihdinas siratal mustaqim. Qaim. Tidak. Langsung qim. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Jangan dibaca qoi, soi, toi, tidak. Ya, begitu. Yang kemudian para ulama mengatakan bisa dibaca tebal itu saat kha, ya. Saat kha sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya ro, seperti kata ikhraj. Seperti kata ikhraj. Maka di sini menurut riwayat, kebanyakan ulama meriwayatkan dengan kha yang tebalnya sempurna, naik level dia. Kenapa kha-nya naik level? Untuk menjaga ketebalan pada huruf ra. Sehingga kita tidak baca ikhraj, tapi kita baca ikhraj. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh kebanyakan ulama demikian. Walaupun ada juga yang meriwayatkannya ikhraj. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Makanya beliau, ayo sampai di sini.
Itu ini misalkan disebutkan oleh Al-Mutawali. Kemudian di bait ke-136 An-Nazim mengatakan wa fakhimil mutbaqa minha akmala, dan tafkhim pada huruf itbaq, tafkhimnya itbaq itu akmala, lebih sempurna atau lebih kuat. Kalau beliau di sini bilangnya akmala, kalau Imam Ibnu Jazari aqwa, ya. Litbaqo aqwa sama saja. As-sad wa ta'u jima au uhmila, yaitu sad dan dhad yang pakai titik, u'jima, uhmila tidak pakai titik. Ta dan dha. Inilah keempat huruf itbaq yang mesti lebih sempurna dibandingkan kha, ghain dan qaf. Uhmila tidak pakai titik, u'jima keduanya pakai titik, uhmila keduanya tidak pakai titik. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Jadi ada huruf itbaq, itu huruf yang sangat tebal, ya, akmal tafkhimnya, ya, akmalu tafkhiman begitu, atau aqwa tafkhiman. Kemudian ada huruf yang isti'la bukan itbaq, istilah infitah, itu adalah tafkhim. Ada yang ketiga huruf-huruf istifal, itu adalah huruf-huruf tarqiq. Begitu, walaupun para ulama beda pendapat. Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa yang namanya huruf paling kuat itu huruf yang tebal itu cuma itbaq saja. Jadi yang pertama tebal ini adalah shad, dhad, ta, dha. Ini yang kedua itu dapat kita katakan agak tebal. Jadi bukan huruf tafkhim tapi shibh tafkhim. Ya. Mirip tafkhim atau agak tafkhim. Ini kata sebagian ulama. Apa saja? Kha, ghain, qaf. Terakhir baru tipis. Atau tarkik. Hanya beda istilah saja. Kalau Ibnu Jazari lebih sepakat yang paling kuat adalah huruf sangat tebal. Atau aqwa tafkhiman. Jadi sodotodho istilahnya aqwa tafkhiman. Atau kalau di sini akmal tafkhiman. Yang kedua baru tafkhim. Tebal. Bukan agak tebal tapi disebut tebal. Yang tiga disebut tipis. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan kembali hukmur ra. Hukum ra. Hukum ra. Belum, hukum lam belum. 137. Hukum lam. Hukmul lam. Lam itu termasuk huruf istifal. Jadi huruf istifal ini ada yang selalu tarqiq. Ada yang kadang tafkhim. Kadang tarqiq. Apa yang bisa tafhim tarqiq? Ada 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga ra. 3 huruf. Alif, lam, dan ra. Maka sekarang kita bahas lam terlebih dahulu. An-Nazim sesuai dengan An-Nazim. Wa fakhimil lama minal jalalah min ba'di ghairil kasri wal imalah. Maka di sini kapan lam dibaca tebal? Semua lam dibaca tipis, kecuali yang pertama, berada pada lafzul jalalah. Kapan lafzul jalalahnya yang sebelumnya bukan kasrah, juga bukan imalah. Berarti fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Contoh, Abdullah. Tapi kalau sebelumnya kasrah, lillah. Begitu. Seperti itu. Ya, lillah. Kalau imalah misalnya hatta narellah, 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 misalnya begitu. Dibaca tipis, ya. Abdullah, alallah dibaca tebal. Wa in tufakhim ba'da ma umila aidan yakun ladaihim maqbula. Tapi kalau setelah imalah juga mau dibaca tebal,
Kalau setelah imalah juga mau dibaca tebal, kata An-Nazim, ternyata aidon yakun ladaihimu maqbula. Maka boleh juga kalau mau dibaca tebal. Kalau mau dibaca tebal boleh juga kalau berada setelah imalah. Seperti tadi, narella, maka berarti bisa dibaca dengan dua cara. Nare, bisa narelloh, bisa narellah. Ini bukan dalam riwayat kita. Seperti hatta narellah fi riwayati Susi. Dalam riwayat Imam Susi an Abi Amr al-Basri bi khalafin anhu wa yajuzu fiha aidan at-tafhim ba'dal imalah. Boleh tarkik, boleh tafhim. Wa hadha wajhun maqbulun indan naqalatil ladzina rawanis. Dan baik baca tebal maupun baca tipis, maka dua-duanya sah dari riwayatnya Imam As-Susi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah lafzul jalalah. Berarti hukumnya lafzul jalalah atau hukumnya lam adalah seluruhnya tipis. Kecuali apabila berada pada lafzul jalalah yang sebelumnya fathah atau dhammah. Begitu. Ya, seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Warash, ini tidak disebutkan dalam bait, maka lam ditebalkan. Ketika kapan? Ketika lamnya fathah setelah huruf shad atau to atau dho. Jadi kalau misalnya ada huruf lam fathah, sebelumnya adalah huruf shad, sebelumnya adalah huruf to, sebelumnya adalah huruf dho, maka ini dibaca tebal lamnya. Dalam riwayat Imam Warsh. Contohnya apa? Contohnya adalah solah, as-solah. Maka kita baca solah. Namun karena sebelumnya sod, dalam riwayat Warsh dibaca soloh. Atau misalnya fasl, solotak, mufassalo, atau musallo, atau faslo, yusallabu, begitu. Yaslo, begitu. Dan seterusnya. Atau misalnya at-toloko, wabatala, wabatolo, misalnya begitu. Toloba, misalnya begitu. Tolokotum, atau misalnya yazlimun, limun, fayazlolna, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Itu pada sebagian riwayat, tapi bukan riwayat kita. Itu riwayat Imam Warsh. Wallahu ta'ala a'lam. Tambahan. Baik. Jadi kalaupun dilupakan saja tidak apa-apa. Kalau dilupakan saja tidak apa-apa. Baik, ini adalah huruf lam. Bagian berikutnya huruf ra. An-Nazim mengatakan wa raqiqir ra dzata kasrin musjala wa dzata taskinin talat kasran jala muassalan fi kilmatir ra wa khala min harfil isti'la'i ba'du mufsala. Maka beliau mengatakan seluruh huruf ra itu tipis. Seluruh huruf ra itu tipis. Terutama kapan? Ketika kasrah. Seluruh huruf ra itu tebal. Seluruh huruf ra itu tebal. Jadi seluruh huruf ra itu tebal. Kecuali yang pertama, ra-nya kasrah. Maka dia baca tipis. Contoh, rijal. Tipis. Rijal. Jangan dibaca rijal. Rijal atau syarri ma khalaqa. Syarri, jangan dibaca syarri. Syarri ma khalaq, ra kasrah.
Wa dzata taskinin talat kasron jala. Atau ro-nya disukunkan dan sebelumnya kasrah. Contohnya Fir'aun. Fir'aun. Tipis. Fir'aun. Jalamu as-salan fi kilmatir ra. Wa khala min harfil isti'la'i ba'da musala. Cuma dengan syarat, dibaca tipis ini dengan syarat, kalau kasrohnya itu kasroh yang asli, kasron jala, kasroh yang asli. Kasroh asli itu huruf sebelumnya benar-benar kasroh. Fir'aun, ini benar-benar kasroh. Tapi dalam Al-Quran ada beberapa huruf yang dia bukan kasroh asli. Contohnya apa? Inir tabtum. Maka di sini ini bukan kasroh, aslinya sukun. Maka ro-nya dibaca tebal. Inir tabtum. Tabtum. Inir tabtum. Kenapa? Karena dia kasrohnya bukan kasroh asli. Jadi setiap ada ro sukun sebelumnya bukan kasroh asli, maka ro-nya tebal. Cirinya apa? Cirinya ada hamzah wasol. Makanya sebagian ulama mengatakan ro yang berada setelah hamzah wasol dibaca tebal. Ro yang berada setelah hamzah wasol selalu dibaca tebal. Itu gampangnya. Ro yang berada setelah hamzah wasol selalu dibaca tebal. Kenapa? Karena kalaupun dia sebelumnya kasroh, kasrohnya pasti palsu. Irji'i, palsu ini. Irji'i, maka dia bukan irji'i tapi irji'i, begitu. Wa khala min harfil isti'la'i ba'da musala. Dan setelahnya tidak boleh ada isti'la. Misalnya firqah. Ini kasrohnya asli. Ini kasrohnya asli, fi. Tapi setelahnya isti'la, maka tebal lagi. Kenapa? Karena isti'lanya berada pada satu kata yang sama. Maka kita baca firqah, bukan firqah. Firqah, bukan firqah. Firqah. Kecuali kalau beda kata. Seperti fasbir sabra. Fasbir sabra. Ini sudah beda kata. Kalau fasbir sabra, ro bertemu sodnya sudah beda kata, maka dia dibaca tipis. Fasbir sabran jamila. Tapi kalau firqah tebal. Firqah. Firqah. Irji'i tebal. Rabbirhamhuma tebal. Inir tabtum tebal. Amir tabu tebal. Karena dia bukan asli. Kapan lagi dibaca tipis? Dibaca tipis adalah ketika ro sukun. Di sini tidak disebutkan tapi kias. Ro sukun sebelumnya ya sukun. Seperti khair, maka dibaca tipis. Ghair, maka dibaca tipis. Ya. Kenapa? Karena ya sukun ini dianalogikan dengan hukumnya kasrah. Ghair, khair. Juga kalau ro-nya sukun, sebelumnya sukun, maka kalau sebelumnya kasrah dibaca tipis. Contoh, hijr. Hijr. Lidhi hijr. Tipis. Lidhi hijr. Begitu. Juga yang terakhir, tipisnya ro adalah ketika diimalah. Majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha. Jangan dibaca majreha. Majreha wa mursaha. Jadi ro tipis adalah saat kasroh. Kedua, ro sukun sebelumnya kasroh dengan syarat kasrohnya asli dan setelahnya bukan isti'la. Yang ketiga tadi analogi ro sukun sebelumnya ya sukun. Kemudian ro sukun sebelumnya kasroh. Dan yang terakhir adalah ro imalah. Imalah. Ini adalah ro yang dibaca tipis atau tarqiq. Begitu. Ini ro yang dibaca tipis atau rijal syarri. Ro sukun sebelumnya kasroh. Fir'aun. Tapi jangan kasroh palsu. Karena kasroh palsu kembali tebal. Contoh kasroh tebalnya. Contoh kasroh palsunya. Kalau dibaca tebal. Amir tabu irji'u. Juga huruf setelahnya tidak boleh isti'la. Karena kalau huruf setelahnya isti'la kembali dibaca tebal. Contoh. Firqah. Kecuali kalau isti'lanya berada pada kata yang berbeda. Seperti. Fasbir sabran jamila. Demikian pula ro sukun sebelumnya ya sukun maka dibaca tipis.
Khair. Ghair. Begitu. Kemudian ro sukun sebelumnya kasrah, maka ini baca tipis juga. Lidhi hijr. Begitu. Kemudian ro imalah maka dibaca tipis juga. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ro yang tipis, apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau ada ro bertasydid, itu langsung lihat harokatnya ya. Kalau ro bertasydid langsung harokatnya. Misalnya syarri. Ustaz, katanya tasydid itu artinya 2 huruf. Kalau begini kan berarti harusnya syar ditambah ri. Yang namanya tasydid betul 2 huruf dari pengucapan. Ya, tapi hakikatnya dia sudah idgham. Hakikatnya sudah terjadi idgham, maka ikut huruf yang kedua. Ro pertama, ro kedua. Mana yang kedua? Berarti ini sifatnya sifat kedua, makhrajnya makhraj kedua. Makhrajnya sama yang pertama sama yang kedua. Pertanyaan sifatnya mana? Yang pertama atau yang kedua yang tipis? Yang kedua tipis, maka berarti kita ikut huruf tipis. Kenapa? Karena yang pertama tebal. Jangan dibaca syarri, itu namanya izhar. Kalau idgham itu makhraj sama sifatnya sudah ikut yang kedua, maka langsung tipis syar. Jadi sukunnya sudah tipis. Syarri, jangan dibaca syarri. Demikian pula sebaliknya hirra, maka dibaca tebal. Jangan dibaca hirra. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, ya. Baik. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan sampai selesai bab ro. An-Nadhim mengatakan wa raumuha ka halal ittisali wa la tukarrirha bi kulli hali. Maka ketika kita ingin membaca dengan raum, ikutnya ikut ketika wasal, bukan ketika waqaf. Misalnya wal fajri. Maka kalau kita ingin baca dengan raum saat waqaf, ini bacanya tarqiq. Kalau wasal wal fajri wasal. Kalau waqaf wal fajr. Begitu. Tapi saat raum bukan ikut waqaf, bukan wal fajri, bukan ri, tapi wal fajri, ri tipis, wal fajri, fajri, bukan fajri, begitu. Sebagaimana telah kita bahas bahwa raum selalu mengikuti hukum wasal. Sedangkan ismam mengikuti hukum waqaf. Begitu ya. Seperti itu. Maka hati-hati jangan dibaca wal fajri. Ri, jangan ri tapi ri. Sama seperti ketika wasal, ro-nya dibaca tipis. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Baik. Wa ma khalat min mujibit tarqiqi fa hukmuha at-tafkhimu bit tahqiqi. Maka apa-apa yang tidak disebutkan, yang tadi tidak disebutkan, ada yang kelewat, afwan ada yang kelewat. Pantas ada yang kelewat. Afwan ada yang kelewat. Wal khulfu fi firqin li kasril qafi wa firqatin fakhim bila khilafi. Para ulama berbeda pendapat mengenai kata firqah. Firqin, afwan kok firqah. Adapun firqah tidak. Firqah para ulama sepakat dia tafkhim. Tapi firqin para ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena qafnya kasroh. Tadi kita bahas bahwa qaf ketika kasroh tafkhimnya lemah. Sedangkan ro dibaca tebal untuk menjaga ketebalan isti'la. Lah kalau istilahnya saja tebalnya lemah, apakah ro-nya tafkhim atau tarqiq? Maka di sini para ulama beda pendapat. Baca firqin boleh, baca firqin boleh. Adapun saat waqaf hanya ada satu cara baca tebal saja. Adapun saat waqaf hanya ada satu cara baca tebal saja, firqa.
firqa. Yang wasal yang para ulama beda pendapat firtin atau firqin. Begitu. Kemudian bait berikutnya wa fi sukunil waqfi raqiq in talat kasratan au mumalan au yasakanat wala yadurul fasla bainul wala yadurul fasla bainul wala yadurul faslu bainal kasri warabi sakinin ka'ainal qitri. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ra ketika waqaf. Bagaimana hukum ra ketika waqaf? Maka ra ketika waqaf seperti tadi disampaikan mengikuti harokat yang berada sebelumnya. Mengikuti harokat yang berada sebelumnya, maka kalau sebelumnya kasroh dia baca tipis. Ra waqaf. Begitu. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti saat mewasal saat waqaf kata al-qitr. Al-qitr. Sebetulnya bukan kata al-qitr saja, tapi al-qitr dan al-misr. Al-qitr dan al-misr. Kenapa? Karena adanya huruf itbaq. Adanya huruf itbaq. Kok al-misr? Enggak ada alnya misr. Al-qitr dan misr. Maka di sini aslinya misra. Di sini aslinya al-qitri. Begitu. Saat wasal, maka tentu saja kita baca di sini tarqiq karena ra-nya kasrah. Dan di sini tafkhim karena ra-nya tafkhim. Karena ra-nya fathah. Bagaimana ketika waqaf? Maka sebetulnya kalau di sini ya wala yadurul faslu bainal kasri warabi sakinin ka'ainal qitri. Jadi kalau kata beliau ya mau sama saja gitu, mau bagaimanapun keadaan. Namun di sini Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada yang membaca tebal semua, al-qitr, misr. Ada yang baca tipis semua, qitr, misr. Dan Ibnul Jazari beda. Di satu pilih yang tebal, di satu pilih yang tipis. Mana pilih yang tebal? Misr pilih tebal, qitr pilih tipis. Ini pilihan Ibnul Jazari. Jadi aslinya kata al-qitr dan misr saat waqaf, al-qitr dan misr saat waqaf, ini ada dua pendapat. Aslinya yang pertama tafkhim semua, yang kedua tarqiq semua. Kemudian Ibnu Jazari berijtihad, milih jalan tengah. Maka kata Ibnu Jazari apa? Qitr tipis, misr tebal. Apa alasan Ibnu Jazari? Mengikuti keadaan asal. Ketika wasal, ra-nya kasrah dia tipis, ra-nya tebal, ra-nya fathah dia tebal. Ini pendapat Ibnu Jazari. Jadi sekarang ada tiga pendapat. Pendapat yang tafkhim semua, pendapat yang tarqiq semua, pendapat yang tipis pada qitr dan tebal pada misr. Kalau yang belum ada, qitr tebal, misr tipis, itu belum ada. Itu belum ada. Saya boleh nggak Ustaz ngamalin begitu? Sebaliknya Ibnu Jazari? Boleh, tapi alasannya apa? Ibnu Jazari udah ngasih alasan. Kenapa beliau pilih tipis di qitr, kenapa pilih tebal di misr? Apa alasannya? Pilih keadaan asal. Kembali ke keadaan asal, yaitu ketika ra-nya berharokat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada beberapa kata lagi yang para ulama juga berbeda pendapat ketika waqaf, yaitu kata asr dan yasr. An asri bi'ibadi, asr dan yasr. Aslinya ada ya-nya, Maka di sini para ulama berbeda pendapat apakah dibaca tipis atau dibaca tebal. Asr karena secara tulisan, secara suara ra-nya sukun sebelumnya fathah, ya kan? Atau dibaca tipis, asr, yasr. Kenapa? Karena ada ya-nya. Ibnul Jazari pilihnya tipis. Asr, yasr. Sebagian ulama nambahin kata yang lain, kata nuzur, kata al-jawar, kata wal fajr dan sebagainya, tapi tidak disebutkan oleh al-Imam Ibnul Jazari. Ibnul Jazari hanya menyebutkan dua kata ini saja, asr dan yasr. Wal laili idza yasr. Kalau Syekh Aiman Suwaid tebal, yasr. Atau boleh dua kali. Wal laili idza yasr. Ibnul Jazari mengutamakan tipis. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian persoalan huruf
ro. Oh tadi lanjutin ya. Lanjutin baitnya. Raum, kemudian terakhir di sini wa ma khalat min mujibit tarkiki fa hukmu tafkhim bit tahqiqi. Adapun yang tidak disebutkan dalam bait maka semuanya dibaca dengan tebal ya. Hukum asalnya ro adalah tebal, selesai bab ro walhamdulillahirabbil alamin. Khair. Ada yang tanyakan sampai di sini dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada berarti selesai walhamdulillah. Besok kita masuk ke bab alif. Ya. Hukum alif. Hukum alif. Kemudian setelah hukum alif kita masuk ke huruf qalqalah. Kemudian mithlain mutajanisain. Setelah itu waqaf ya, udah belum waqaf. Oh, lam. Setelah itu lam. Setelah lam waqaf. Setelah waqaf selesai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau tidak ditanyakan berarti sampai di sini dulu. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Hasan. Jazakumullah khairan.